Ada satu alasan kenapa monster ini gak pernah mati dari zaman Yunani kuno sampai ke era film Hollywood, werewolf, atau yang kita lebih kenal dengan manusia serigala. Tapi kalau kalian pikir kutukan ini cuma soal digit serigala di bawah bulan purnama, kalian baru tahu permukaannya aja. Jauh sebelum ada film horor, orang-orang pagan di Jerman dan masyarakat Slavik di Eropa Timur sudah punya cerita ini sebagai bagian dari identitas mereka. Di mitologi Yunani, ada kisah raja Lycaon yang dikutuk jadi serigala gara-gara menyuguhkan daging manusia ke dewa Zeus. Jadi akarnya bukan soal virus, tapi soal hukuman moral dari sisi liar manusia yang lepas kendali. Menariknya, elemen bulan purnama itu adalah bagian dari pop culture. Di versi aslinya, cara berubahnya werewolf tuh bermacam-macam. Ada yang pakai sabuk dari kulit serigala, ada yang pakai salep khusus, sampai ada yang bisa berubah kapanpun mereka mau. Kemungkinan besar si pelaku werewolf ini menderita sindrom Pitt-Hopkins, kondisi langka yang membuat orang ini sulit bicara, kejang-kejang, dan punya fitur wajah yang berbeda. Tapi karena dulu sains belum nyampe ke sana, monster jadi jawaban paling gampang buat ngejelasin ke mereka yang belum mengerti fenomena apa ini. Selain itu, ada juga hipertrikosis, kelainan genetik yang bikin rambut tumbuh berlebihan di sekujur tubuh yang sering banget disalahpahami sebagai transformasi perubahan manusia ke serigala. Bukan cuma fisik aja, tetapi mental juga bermain peran. Ada kondisi psikologis namanya clinical lycanthropy. Ini kondisi langka di mana seorang benar percaya kalau mereka berubah jadi hewan. Ditambah lagi faktor eksternal kayak rabies, keracunan makanan, sampai halusinasi dari tanaman liar yang bikin orang merasa jadi predator. Jadi raungan yang didengar orang-orang dulu mungkin bukan dari monster, tapi dari orang sakit yang butuh pertolongan. Pada akhirnya, sejarah manusia serigala itu sebenarnya adalah sejarah tentang gimana kita memandang perbedaan fisik dan gangguan mental sebagai sesuatu yang menakutkan. Menurut kalian di zaman sekarang masih ada nggak sih fenomena medis yang dianggap mistis?